Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat semua. Siapa ketua kelas, silakan pimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Oke, Pak. Ya. Mari kawan-kawan, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah. Amin. Selesai. Makasih Yoga. Hari Senin kamu kan udah mulai ujian praktek nih. Ya, sudah disiapkan semua barang yang dibutuhkan untuk ujian praktek. Biologi gimana biologi? Biologi. Ada nggak biologi di PES ya? Ada ya? Ada Pak. Ada, Pak. Nah, ya. Udah disiapkan barang-barang apa bahan-bahannya? Biologi. Ya. Biologi cuma ini Pak, ngamatin lingkungan sekitar, nanti disuruh isi sumber kerjanya. Sip. Nah, terus apa agama Islam? Udah hafalan? Baca Quran sama sholat jenazah, Pak. Siapa yang jadi jenazahnya nih? Nggak ada Pak, di videoin. Oh, jadi nggak bareng-bareng ya? Siapa tahu Nggak. gitu apa sholat jenazah virtual, ya, sholat gaib. Ya itu. Kemudian apa lagi? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, storytelling, apa pidato? Monolog atau storytelling. Ya, disiapkan ya, jangan walaupun kita virtual tapi tetap harus serius. Itu berarti nanti selama ujian praktek kamu nggak ada belajar ya, nggak ada belajar di pagi hari, belajarnya di siang. PM aja, cuma satu pelajaran kalau nggak salah ya. Nah itu, jadi walaupun santai ya, tapi tetap harus serius. Kemudian kenapa kok PM ada juga di siang harinya? Karena ya persiapan ujian sudah tinggal ya 1 bulan lagi soalnya ya. Sekitar tanggal 15 kamu sudah ujian sekolah. Nah, bulan depan selain ujian praktek, kamu juga ada PAT ya, untuk nilai rapot. Karena nilai rapot itu harus ada untuk gabungan nilai ijazah nanti. Jadi tetap harus serius. Oke, hari ini kita akan belajar buku besar pembantu. Nanti seperti biasa yang pernah saya sampaikan bahwa kita belajarnya keroyokan. Nanti kamu ikutan ngerjain, ya, bantu saya ngerjain supaya punya pengalaman, kamu ngerti dengan mengerjakan langsung. Jadi selama semester 2 ini saya tidak memberikan tugas dalam bentuk individual. Jadi kalau kamu nanti bantu ngerjain, itu nilainya dari situ. Jadi kalau ada kamu-kamu yang belajar nggak tercatat namanya di Google Sheet, berarti nilainya juga belum ada ya. Kalau nanti ada nilai yang belum ada, berarti kamu akan dapat tugas individual sendiri ya, ngerjain secara menyeluruh, tidak lagi satu-satuan kalau belajar seperti ini. Jadi saya mohon kamu aktif belajarnya, jangan nggak mau ikutan ngerjain kalau saya minta kamu ngerjain ya. Saya share screen-nya di grup WA juga sudah saya share linknya. Jadi kamu nanti bisa lihat linknya. Kalau kamu yang buka laptop, bisa lihat langsung di laptop Google Sheet-nya ini. Ya, sudah tampil belum? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya.
Ya, minggu kemarin kamu kan ngerjain ini ya. Oh, bukan minggu kemarin, Jumat libur kayaknya ya. Ya, karena ada edufair ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini buku besar pembantu ini adalah buku besar yang membantu atau menjelaskan rincian utang dan rincian piutang. Jadi cuma dua yang dibuat, piutang dan utang. Tetapi bisa saja nanti buku besar pembantu piutangnya banyak ya, tergantung transaksi yang terjadi di jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Jadi buku besar pembantu itu dibuat berdasarkan jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas serta jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi bagaimana membuatnya? Kita satu-satu dulu. Jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas itu adalah sumber pencatatan buku besar pembantu piutang dagang. Nah, jadi nanti kalau mengerjakan buku besar pembantu piutang, yang kamu lihat adalah jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Ini dulu satu-satu ya. Nanti kalau kecepatan, bilang. Langsung bersuara aja. Ini jurnal penjualan ya. Di jurnal penjualan ada nama-nama PT atau nama orang. Kamu lihat yang itu ya, di kolom keterangan. Ada berapa ini? Sebentar, kayaknya ada yang masuk. Ya, ada berapa perusahaan atau berapa orang? Kamu hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 itu ada yang sama enggak? Nah, kalau ada yang sama, misalnya Eva Hugas ini sebenarnya Eva Hugas sama. Ada 2, berarti itu dihitung 1. Ya, kemudian ada Purwanto, ada Tuan Widayat, ada PT Ambarsari, berarti ada 4. Nah, nanti kamu bikin buku besar pembantu piutangnya 4. Kecepatan? Nah, kalau sudah, seperti biasa, karena sama persis dengan buku besar utama atau buku besar yang kamu pelajari saat kemarin semester 1, nah kamu lihat di atasnya, ini ditulis nama perusahaannya. Ya. Nama perusahaannya. Nama perusahaannya apa? Misalnya FA Huges. Jangan lupa Hugesnya, kalau ada nama kotanya, nama kotanya. Kenapa harus ditulis lengkap? Supaya kalau nanti ada nama yang sama, tapi beda kota, beda lokasi, supaya bisa bedakan. Berarti kita punya 2 klien. Ya, ya sudah nih, Eva Huges, lihat tanggal berapa. Misalnya di sini Eva Huges dari ada tanggal 4, ada tanggal 30. Besarannya 7 juta dan 7 juta. Berarti di sini ditulis ya, tanggal 4 bulan 6 2019. Keterangannya dari mana? Ambilnya dari jurnal penjualan, maka keterangannya ditulis jurnal penjualan. Refnya apa? Misalnya refnya JJ1, artinya jurnal penjualan halaman 1. Ya, kamu bisa isi dengan beragam lah, nggak apa-apa. Nah, itu posisinya di debit, berarti di sini ditulis di debit. Saldonya karena di debit, maka saldonya juga di debit. Ya, gitu. Nah, kemudian yang tanggal 30 bulan 6 2019, diambil dari mana? Dari jurnal penjualan juga, maka ditulis dari jurnal penjualan. DJ1. Ya. Di debit juga 7 juta, berarti tulis 7 juta. Nah, saldonya tidak lagi 7 juta, melainkan 7 juta ditambah 7 juta, 14 juta. Oke, kurang 1 nolnya. Ya, sampai sini. Ini cara mengerjakan jurnal, mengerjakan buku besar pembantu piutang. Ada yang masuk lagi? Ya, saya menjelaskannya kecepatan enggak, terus ada yang mau tanya apa enggak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang
kedua, ketiga, keempat. Karena ada 4. Ini sudah ditulis nih. Ya. Jadi kamu tinggal tulis nama perusahaannya, kemudian transaksinya. Sampai sini, inilah cara mengerjakan buku besar pembantu piutang dagang yang sumbernya dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Oh ya, kita lihat jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ada nggak yang bayar piutang? Kalau nggak ada, berarti nggak perlu. Saya lupa tadi. Ada nggak yang bayar utang, piutang? Oh, nggak ada. Jadi kalau nanti di jurnal penerimaan kas, kamu lihatnya di kolom piutang. Kalau di sini ada, berarti nanti dimasukkan ke buku besar pembantu piutang. Kebetulan nggak ada, berarti nggak usah. Ya, jadi cuma 4 aja. Oke, sampai sini. Yang kedua, ketiga, dan keempat, kamu yang mengerjakan. Sebelum mengerjakan, ada yang mau komentar, mau bertanya, silakan. Nah dong Pak. Ya. Itu ya tadi yang di atas Pak, coba lihat Pak, atas sedikit. Yang 2/10N/30 itu nggak dimasukin Pak? Oh enggak, kan di sini nggak ada kolomnya ya. Oh. Nggak ada. Jadi cuma ada di jurnal penjualan aja. Ya lebih gampang sebenarnya. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, oke, silakan kamu kerjakan. Siapa yang mau mengerjakan, jangan lupa nanti ditulis namanya di samping ya, seperti ini. Nah, terus kamu kerjakan deh. Ya, yang mau mengerjakan bersuara silakan supaya ketahuan, nanti nggak menumpuk di satu nama perusahaan. Atau nanti saya tunjuk aja ya, kalau nggak ada yang mau. Michelle, Pak. Michelle, silakan. Michelle yang kedua. Iya, Pak. Ya. Selain Michelle, oke, silakan. Yang ketiga, Pak Tuan Widayat. Terus, satu lagi. Yang PT Ambar Sari. Iksan. Oke, silakan Iksan. Ya. Sahnya gitu ya tulisannya, sah PNA gitu. Iya, Salah ya? Atau PH terbalik? itu SAHPNA. Oh, betul. Oke, yang dikerjakan Safna benar, juga yang dikerjakan Ihsan. Sekarang tinggal Michelle. 3 juta, 9 juta.
Cuma nanya Pak, Ya, itu nilainya selalu ditaruh di debit ya? kebetulan di jurnal penjualannya debit semua. Nanti kalau di jurnal penerimaan kasnya kan kredit nih, ya. Oke, yang dikirakan Michelle betul. Saya buka yang jurnal penerimaan kas. Ini jurnal penerimaan kas, piutangnya kan adanya di kredit ya, nih di kredit. Nanti dia adanya di kredit, ya. Jadi penjualannya ya, penjualannya. Penjualannya betul piutangnya ya. Tadi kan saya jelasin piutang. Piutangnya ada di kredit, maka nanti dia adanya di kredit. Contoh ya, misal saya contohkan, oke nih, FA Huges ternyata dia tanggal 29, saya tambahin. Oke, misalnya tanggal 29 bulan 6 2019, karena dicatat dari jurnal penerimaan kas, maka ditulis jurnal penerimaan kas. Misalnya JM 2. Ya. Nah, karena dibayar di sini, jurnal penerimaan kasnya harusnya adanya di kredit piutangnya. Maka ditulis, misalnya ditulis 7 juta. Dibayar nih 7 juta. Ya. Nah, maka ini tidak lagi ya 7 juta nih. Ya. 7 juta dikurang 7 juta berapa? 0 ya. Maka di sini 0. Gitu. Nah, terus tanggal 30-nya dia berhutang lagi sama kita 7 juta. Maka di sini bukan lagi 14 juta, melainkan 7 juta. Gitu cara ngerjainnya ya. Jadi kalau nanti ada transaksi yang di jurnal penerimaan kas atas nama FH Huges, maka dia adanya di posisinya di kredit, bukan di debit. Kalau di jurnal penjualan, itu posisinya ada di debit, piutangnya nih, ya, piutangnya di debit, gitu. Oke, sampai sini, ya, ada yang tanya selain yang barusan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke buku besar pembantu utang. Ya. Buku besar pembantu utang itu berdasarkan jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Ya, maka yang dilihat nanti jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Kita lihat ada berapa yang harus dibuat. Buku besar pembantu utang, lihat nama PT-nya di keterangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di jurnal pembelian ada 7 perusahaan. Kita lihat sekarang di jurnal pengeluaran kas. Lihat di kolom utang dagang. Nih, utang dagang ya. Di kolom utang dagang ada 2. Berarti nanti yang tadi 7 sama ini. Toko Harum dan PT Gerbang Bekasi. Berarti ada 9 yang harus dibuat. Itu. Nah, gimana cara buatnya? Sama persis dengan buku besar pembantu piutang. Yang dilihat adalah nama perusahaannya. Misal, saya contohin satu aja ya. Toko Laris 55.200.000. Berarti tanggal 6, Toko Laris dulu ditulis, Toko Laris. Ada kotanya enggak? Oh, enggak ada. Nah, tanggal 6, bulan 6, 2019. Keterangannya dari mana? Dari jurnal pembelian. Refnya misalnya JB karena penjualan, JB1. Karena posisinya ada di kredit, maka di sini ditulis di kredit. 5 berapa tadi ya? 55.200 kalau nggak salah ya. Oke.
Oh ya. Ya, 55.200. Ya. Nah, maka ini ditulis juga di kredit ya, 55.200. Wes kebanyakan. Ya. Ya, gitu. Karena posisinya utang ada di kredit ya. Kalau nanti dibayar, misal ternyata dibayar nih tanggal 15 deh ya. Tanggal 15 bulan 6 2019. Nah, di sini kan nggak ada ya. Di jurnal penerimaan kas nggak ada. Ini cuma contoh dari saya aja. Maka di sini ditulis jurnal pengeluaran kas. Misalnya JK3. Ya, ini ya posisinya bukan lagi di debit, bukan di kredit, tapi di debit karena berkurang ya. Misalnya dibayarnya nggak semua, misalnya 20 juta. Tengah nih 20 juta. Ya, benar. Maka di sini posisinya bukan lagi 55.200 berangkat 35.200. Ya, gitu. Kalau masih ada yang belum mengerti, silakan tanya. Ya, saya menjelaskan itu. Nanti yang, karena ada 9, berarti yang 8 lainnya kamu yang kerjain. Ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, coba bantu saya melengkapi yang 8 tadi. Mulai dari toko lengkap, toko untung, toko Maskom, toko Farma, toko Garuda, toko Cahaya. Ditambah tadi. Pak, Michelle mau nanya, Pak. Ya. Apa kalau misalnya buku besar utang dagang itu selalu dikredit? Ya. Posisinya, kamu harus ingat lagi, saldo normal utang itu adanya di kredit. Maka kamu lihat di sini, ya, saldonya harus selalu di kredit. Kalau ada saldo di debit, berarti kelebihan bayar utang nanti. Jadi lihat di sini di jurnal penerimaan, jurnal pembelian, posisi utang adanya di mana sih? Nih ya, utang adanya di kredit terus ya. Tuh, semuanya adanya di kredit. Karena ada di kredit, maka di buku besar pembantu utangnya juga di kredit. Bisa nggak ada di debit? Bisa jika satu saat toko laris bayar. Ini contohnya, saya contohin. Walaupun di soal nggak ada ya. Nah, misalnya ini kan dia bayar nih. Ya. Dia bayar, maka jadinya dia ada di posisi debit. Nah, saldonya gimana? Saldonya tetap di kredit. Ya, gitu. Oke, Michelle. Ada yang lain? Ya. Kalau nggak ada, silakan. Siapa yang mau mengerjakan berikutnya? Toko lengkap, toko untung, toko Maskom, toko Farma. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Itu kan yang kalau misalnya yang ada toko yang nggak ada di jurnal pengeluaran kas itu nggak perlu ditulis di di buku besar ini, Pak? Nggak usah. Oh. Ya, kalau di jurnal pengeluaran kas, tapi di jurnal penjualannya nggak ada gimana? Nah, itu lihat di kolom yang tadi, kolom utang dagang di jurnal pengeluaran kas. Ada nggak nama toko atau nama PT atau nama orang yang di jurnal pengeluaran kas ada, tapi di jurnal penjualan nggak ada. Tapi dia bayar utang. Nih contohnya. Ya. Toko Harum, ada nggak di jurnal penjualan? Kita lihat. Kayak kelewat. Ya, di jurnal penjualan, di jurnal pembelian. Ya, toko Harum nggak ada di sini ya. Tapi dia tetap harus dicatat di buku besar pembantu utang. Kenapa? Karena dia bayar utang. Gimana cara penulisannya? Cara penulisannya oke. Cara penulisannya 1, 2 terakhir ya. Tadi toko Harum.
Nanti yang berikutnya kamu yang ngerjain. Misalnya tanggalnya nanti kita lihat. Nah, diambil dari mana? Dari jurnal pengeluaran kas. Tapi tulisnya jangan di atas, tulisnya di bawah. Kenapa? Karena dia bayar utang. Di atasnya belum ada, nanti saya tulis. Kenapa yang di atas tidak boleh ditulis dulu? Ya, misalnya JK 4. Nah, tulisnya di debat. Berapa tadi? Ya, 8 juta ya. Sebentar. Mudah-mudahan benar. Farmo ya benar 8 juta. Tanggal 9. Oke. Tanggal 9 bulan 6 2019 ya, Toko Harum bayar utang sebesar 8 juta. Ditulis di mana nih? Nah, ini nanti dulu ya. Saya jelaskan. Kalau ada perusahaan yang tidak tercatat di jurnal penjualan, tapi di jurnal penerimaan dia pengeluaran kas, jurnal pembelian, saya kelewat terus, terus ya. Tidak ada di jurnal pembelian, tapi ada di jurnal pengeluaran kas, maka di sini harus ditulis nih saldo. Apa saldonya? Saldonya di kredit 8 juta. Ini saldonya juga 8 juta. Biasanya kalau nanti ada soal yang lebih lengkap, saya tidak lengkap soalnya, ada saldo utang gitu. Ya, di soalnya ada tulisan saldo utang. Ini enggak ada tulisan saldo utang, maka tidak bisa langsung ditulis di soalnya atau di buku besar pembantu utangnya. Toko Harum langsung di atas, jadi tulis di baris kedua. Karena baris pertama harus ditulis saldo. Nah, karena dia bayar utang 8 juta, berarti lunas dong utangnya, maka di sini 0 saldonya. Itu cara ngerjainnya. Jadi nanti yang PT Gerbang Bekasi kan juga tidak tercatat ya di buku di jurnal pembelian, maka nanti di sini cara mengerjakannya sama persis. Ini tanggal berapa? Karena dia awal bulan, maka ditulis tanggal 1 bulan 1 2019. Ya, gitu cara ngerjainnya. Untuk soal yang PT Gerbang Bekasi nanti. Oke, sekarang silakan mulai dari toko lengkap sampai apa tadi, toko cahaya kalau tidak salah. Ya, terus sampai toko Gerbang Bekasi. Siapa yang mau membantu saya mengerjakan? Saya, Pak. Oke, silakan. Toko lengkap. Dinda, Pak. Ya, silakan. Yang kedua. Ya, Pak. Oke, yang ketiga. Siapa lagi? Baru 3 orang? Bunga, Pak. Ya, silakan yang keempat, Bunga. Saya, Pak. Oke, siapa? Amanda. Amanda, ya. Yang kelima. Setelah itu ya, setelah toko laris ya. Oke, 6 sama 7, kemudian 9. Yang 8 udah saya kerjain. Toko untung banyak, bukan utang banyak. Oke, Zahra, saya cek ya. Juta, oh 250. 250 ya. Ya.
Ya, oke, udah betul Zara. Ya, yang lain, coba. Ini siapa nih? Toko Farma. Yang ketiga belum, yang ketiga ya, yang ketiga dari setelah Toko Lestari, Toko Laris. Siapa nih? Oh, ya. Toko Maskom. Siapa tadi Toko Maskom? Sekarang saya lihat Renata. 6.700.000. Oke. Ya, udah betul Renata. Indah 2150. Oke. Tinggal Toko Cahaya sama Toko Maskom yang di jurnal penjualan. Saya mau toko Maskom. Oke, silakan. Toko Garuda siapa nih? Belum ditulis. Yang Garuda deh, Pak. Saya udah, Pak, Garuda. Ya, udah ditulis Toko Garuda siapa? Belum ditulis namanya. Toko Cahaya belum nih. Maskom dan Cahaya. Toko Garuda 9.030.000. Oke, ya udah betul. Tinggal ditulis namanya di samping. Dan satu lagi, apa tadi ya terakhir ya? Saya lihat dulu deh, ngapal. PT Gerbang Bekasi. PT Gerbang Bekasi belum? Siapa yang mau nih? Amanda, oke. Udah betul Amanda. Maskom. Maskom belum?
Saya sambil minum ya. Belum keisi apa-apa nih. Siapa yang toko PT Gerbang Bekasi belum? Mas Kom juga belum. Rp1.500.000 ya. PT Bekasi ada Pak. Ya, silakan. Itu sama kayak yang toko Harman Pak ya? Sama dengan toko Harum sama ngerjainnya. Oke Pak. Ya. Oke, keterangannya diambil dari mana? Dari jurnal pembelian, bukan komputer ya. Siapa baru masuk? Rehan, baru masuk. Kemana aja Rehan? Rehan. Sebentar ya. Saya screenshot dulu. Takut lupa. Ya, terus dikerjain ya. Oke, Panjila betul. Tinggal Mas Kom. Oke, Bunga. Ya, betul. Tinggal Gerbang Bekasi. Berapa Gerbang Bekasi itu? Pak bentar Pak saya nge-lag Pak. Oh ya, sorry. Ya. Bentar ya Pak, saya nge-lag Pak. Ya.
Ya, kita tunggu dulu ya. Teman kamu nge-lag. Pak, saya ganti aja, Pak. Nge-lag, Pak. Nggak bisa jalan, Pak. Kursornya, Pak. Oke, ya. Siapa yang mau gantiin? Silakan. Saya dong Pak, coba ya Pak. Silakan. Bar. Persis kenapa ya? Tadi siapa yang nge-lag? Niko. Miko, Pak. Riko. Oke, saya tulis Riko. Nanti di Pakai atas, M, Pak. ya. Nanti kamu di atas Riko nulisnya ya. Miko, Pak, bukan Riko, Pak. Saya dengarnya nih apa Riko. Enrico ya? Miko, Pak. Miko. Iya. Eka. Ya, tinggal ditulis keterangannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli lagi ngajar di ruang guru. Oke, makasih. Ya, makasih semuanya yang sudah bantu saya ngerjain. Jadi, gitulah cara mengerjakan jurnal buku besar pembantu, utang maupun piutang ya. Jadi, sebenarnya fungsinya buku besar pembantu itu menjelaskan rincian utang individual atau lembaga ya. Kalau ada 6 orang, kalau ada lembaga atau perusahaan. Jadi demikian belajar hari ini tuh saya tidak mau menumpuk banyak, sebenarnya masih ada 4 lagi ya, mudah-mudahan terkejar sampai sebelum PAT ya. Ya kalaupun nanti enggak, saya nanti ngejarnya di PM atau dibahas dalam bentuk soal aja langsung, jadi tidak dalam bentuk praktek seperti ini ya, karena memang kondisi ya. Tapi mudah-mudahan bisa terkejar. Masih ada 4 lagi, jurnal penyesuaian, kertas kerja, kemudian laporan keuangan, dan jurnal atau neraca saldo penutupan. Masih ada 4 lagi nih. Ya, mudah-mudahan terkejar dalam waktu beberapa kali pertemuan. Nanti ada yang langsung double begitu ya, tidak hari ini karena agak ribet ya kalau hari ini. Saya mau ngajar jurnal penyesuaian, ini belum masuk ke situ. Oke, gitu aja hari ini. Kalau tidak ada yang tanya, kita cukupkan sampai sini. Tapi kalau ada yang tanya, saya masih ada kasih kesempatan untuk bertanya, karena waktunya juga masih ada sekitar 20 menitan lagi ya. Ya, kalau tidak ada yang tanya, itu pelajaran hari ini kita tentang buku besar pembantu yang dicatat berdasarkan jurnal khusus.
buku besar pembantu utang dicatat berdasarkan jurnal pembelian dan pengeluaran kas. Kalau jurnal buku besar pembantu piutang itu berdasarkan jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Demikian, mudah-mudahan bisa kamu pahami. Kalau nanti tidak paham lagi ya, atau tidak paham betul, kamu bisa ngecek lagi link yang kamu kerjakan barusan, ya karena saya nggak kunci, jadi kamu bisa lihat. Asal kamu jangan ganti nama-nama ini ya. Nama-nama ini adalah nama-nama yang saya catat khusus karena membantu saya mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Baiklah, sebelum saya tutup, kamu coba buka kamera biar saya bisa rekam. Buka kamera 1 menit aja. Semua, ya. Nisan, udah ditandatangani San sama Pak Karno. Loh Pak, nanti saya pengen ke rumahnya Pak. Lagi saya hubungin. Yang rapot lamanya dirobek ya. Ya Pak. Ya, takutnya nanti kalau kamu fotokopi, salah fotokopi. Kalau salah fotokopi, nanti bermasalah. Apalagi kalau udah masuk ke kampus, salah ngasih fotokopian, sebenarnya yang itu yang salah. Ya. Jadi jangan lupa itu. Oke, siapa lagi yang belum nongol? Di kelas ini ada nggak yang nilai rapotnya masih salah? Beda 1 angka? Karena sistemnya ternyata ada yang berubah, jadi harusnya 87 jadi cuma 86 kayak Ihsan gitu. Kemarin ada 2 orang di kelas ini. Siapa ya kemarin ya? Saya, Pak. Oh ya, Sarah ya. Iya. Nah, ya kayak gitu. Ya itu harus dibetulin. Ya bukannya dirombak nilainya, tapi memang dari sistemnya begitu. Ketika di download ternyata Pak. Siapa? Zahra. Udah bilang waktu itu sama Bu Manik sih. Kenapa? Biologinya beda. Tapi udah dibenerin. Tapi rapotnya belum? Belum. Nah, yang penting rapotnya. Nanti takutnya kamu lupa ya. Kamu sesempatnya datang ke sekolah kalau mau ya. Nanti saya bantu betulin. Bantu cetak, bukan bantu betulin. Oh, rapotnya yang udah kecetak juga dibenerin Pak ke sekolah? Oh iya, diganti lah. Karena salah. Nggak sama. Walaupun cuma beda 1 angka, tapi kan nggak sama. Nanti kalau kamu daftar ke perguruan tinggi, misalnya nih, ikut SBMPTN atau UTBK, lulus, kan nyerahin rapot. Nanti pas nyerahin rapot diperiksa nilainya, dia kan juga sudah punya. Kamu kan sudah masukin ke LTMPT ya, nanti kan dimasukin tuh sama Bu Tuti. Kalau nanti itu dicocokin nggak sama, bisa didis gitu loh. Cuma gara-gara 1 pelajaran nggak sama nilainya. Ya, jadi kalau ada yang tidak sama, mohon informasikan ke saya atau ke kurikulum dan ke BK supaya nanti dicetak ulang. Karena kemarin saya waktu nyetak punya Ihsan juga ternyata memang nggak sama hasil downloadannya. Itu yang cetak ulang yang semester 5 ya Pak ya? Rapotnya. Kamu yang berubah semester berapa? Yang tidak sama ya? Yang direkap doang yang beda Pak. Di rapot mah bener. Oh gitu. Oh ya berarti nggak usah kalau di rapot benar. Oh ya Pak, oke Pak. Oke, siapa lagi? Oke gitu aja. Ya, saya mau rekam nih. Ayo dong, buka kameranya. Saya juga kangen kan, nggak pernah ngajar kelas kamu soalnya kan saya. Selama setahun ini ngajarnya virtual terus. Nggak pernah nabok pipi kamu, jadi nabok ya. Nggak pernah ngeliat. Paling yang saya tahu Gea, Ihsan. Siapa lagi ya? Amanda. Itu yang saya kenal. Terus Michelle. Ya. Netanya yang saya gak kenal. Terus siapa lagi di sini? Ini Rehan Sitepu, anaknya Bu Menik. Rehan anaknya Bu Menik kan ya? Ya Rehan. Punya hubungan apa Rehan sama Bu Menik? Ini kok tutup sih. Nah.
Rehan nggak bersuara nih. Oke, yang nggak mau nongolin wajahnya ya saya maafkan lah. Bukan, Pak. Oh, bukan. Iya. Standar ya. Nggak tahu, Pak. Standar ya, Han. Saudara jauh banget kayaknya tuh, Pak. Iya. Oke. Terus sampai di Halo? sini aja. Ya. Apa, Rehan? Oke, sampai di sini aja. Silakan, yoga. Pimpin doa yoga. Ya, Pak. Ya. Mari kawan-kawan sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Ya, Amin. Selesai. terima kasih semuanya. Boleh sign out. Ya, boleh keluar dari ruangan kelas saya karena mau dimasukin kelas 12 IP 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Maaf ya Pak tadi Pak ya. Iya, nggak apa-apa.